Selamat pagi anak ibu. Hari ini ya kita akan masuk lagi mengenai lanjutan daripada reaksi fotosintesis. Sebelumnya ibu kemarin sudah memberikan materi bahwasanya reaksi fotosintesis ini ada dua. Yang pertama itu adalah reaksi terang dan yang kedua itu adalah reaksi gelap ya. Dimana reaksi terang ini reaksinya itu dibagi menjadi dua, yaitu ini fotofosforilasi siklik dan yang kedua adalah fotofosforilasi non-siklik. Sementara untuk reaksi gelap itu terjadi pada proses siklus Kelvin atau disebut dengan jalur C3 ya. Oke, reaksi terang di mana itu nanti akan menghasilkan yang namanya ATP, menghasilkan ATP adenosin trifosfat dan juga nanti dia akan menghasilkan yang namanya NADP menghasilkan NADPH. Jadi, di reaksi terang itu yang dihasilkan adalah ATP dan juga NADPH ya. Di mana ATP dan NADPH ini itu nanti digunakan untuk menangkap yang namanya foton. Foton itu adalah sinar matahari. Nah, jadi sinar matahari itulah yang nantinya akan menggunakan seperangkat alat yang disebut dengan fotosistem. Ya, jadi fotosistem itu adalah tumbuhan yang menggunakan seperangkat alat, itu namanya fotosistem. Nah, baiklah, ibu akan jelaskan tahapan reaksi yang pertama pada reaksi terang, yaitu fotofosforilasi siklik. Di mana fotofosforilasi siklik ini adalah reaksinya itu hanya melibatkan satu fotosistem saja, yaitu fotosistem 1 yang nilainya adalah 700 ya, P700. Fotosistem 1 itu nantinya akan menghasilkan ATP. Kenapa dia disebut siklik? Karena dia menghasilkan elektron. Artinya kalau dia berelektron berarti dia bertenaga tinggi ya. Kemudian fotosiklik ini nantinya akan kembali ke pusat reaksi setelah melalui yang namanya rantai pemindah elektron. Nah, kalau elektron itu kan ada bermuatan negatif. Nah, ini dia reaksi atau proses daur daripada fotofosforilasi siklik. Nah, ingat fotofosforilasi siklik ini hanya terjadi pada fotosistem 1 saja nih. Fotosistem 1 atau P1 P700 ya. Karena kenapa dibilang P700? Karena dia hanya dapat menangkap panjang gelombang sebanyak 700 nanometer ya. 700 nanometer. Nah, ini fotosistem satunya, di mana di dalam fotosistem 1 ini ada yang terdapat namanya klorofil A. Klorofil A inilah yang fungsinya sebagai pusat reaksi. Ingat, di mana-mana fotosintesis itu dia terjadi di kloroplas. Kloroplas itu kan menghasilkan yang namanya klorofil. Nah, klorofil di fotosistem inilah yang disebut sebagai pusat reaksi. Nah, oke. Setelah itu energi foton, energi cahaya matahari itu masuk ke fotosistem. Akibatnya dia akan menghasilkan klorofil A sebagai pusat reaksi. Di sini inilah nanti akan terjadi yang namanya transport elektron. Masih ingat transport elektron? Tahapan pada proses katabolisme yang dia menghasilkan ATP. Masih ingat yang 4 tahap itu? Glikolisis, siklus Krebs, dekarboksilasi oksidatif, kemudian transport elektron yang menghasilkan sebanyak 38 ATP. Ya, jadi di sini di fotosistem 1 ini terjadi perubahan ADP menjadi ATP. Nah, jadi inilah yang akan digunakan sebagai energinya. Oke, ini dia untuk fotosistem 1 atau fotofosforilasi siklik. Ya, jadi untuk siklik dia hanya satu fotosistem saja, yaitu fotosistem 1 itu
P700 ya. Ingat untuk fotosistem itu dia punya yang namanya klorofil sebagai pusat reaksi. Yang dihasilkan dari mana? Yang dihasilkan dari energi foton yang masuk ke dalam fotosistem gitu. Lanjut kita yang kedua, reaksi fotofosforilasi non-siklik ya. Ini adalah reaksi dua tahap yang melibatkan dua fotosistem. Nah, dua ya. Ada dua fotosistem. Berarti ada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Berarti P700 dan P680. Ingat, untuk fotofosforilasi ini dia mempunyai dia memiliki pusat reaksi yang namanya klorofil ya, di mana fotofosforilasi non-siklik ini dia terjadi pergerakan elektron itu dimulai di fotosistem 2. Nah, fotosistem 2. Kenapa di fotosistem 2? Karena fotosistem 2 ini dia panjang gelombangnya itu lebih panjang dibandingkan dengan fotosistem 1 gitu. Nah, tetapi tidak kembali lagi ke fotosistem 2. Dia sudah di fotosistem 2, dimulai dari fotosistem 2, tapi dia nanti akan berakhir di fotosistem 1. Nah, ya, di fotosistem 2 ini nanti akan terjadi yang namanya proses penguraian. Nah, bagaimana prosesnya atau bagaimana daur reaksinya? Nah, untuk non-siklik kan dia tadi katanya terjadi dua fotosistem. Ya, ada fotosistem 2 dan fotosistem 1. Tapi di non-siklik ini dia dimulai dari yang namanya fotosistem 2. Nah, dimulai dari sini. Fotosistem 2 atau P2 sebanyak P680 nanometer. Nah, ingat, fotosistem 2 ini punya klorofil A sebagai pusat reaksi. Ini dia klorofil A sebagai pusat reaksi. Dari mana dihasilkan? Dari energi foton yang masuk, energi sinar cahaya matahari yang masuk menghasilkan yang namanya klorofil A. Naik ke atas, klorofil A ini naik ke atas. Ini nantinya klorofil A ini juga akan dibawa naik ke atas. Nah, naik ke atas menuju ke fotosistem 1 atau P700. Di mana pada proses ini klorofil yang sudah dibawa dari P2 ke P1 itu nantinya akan naik lagi. Akan naik dan terjadi yang namanya perubahan atau pengubahan NADPH. Kenapa bisa sini? Karena tadi klorofil A yang sudah masuk ini dia menghasilkan NADP. Masuklah NADP-nya ya bersama dengan H+, ya, bersama dengan H+, ya, bersama dengan H+-nya dan terjadi pengubahan NADPH2. Nah, selain itu nanti di P2-nya, fotosistem keduanya itu akan terjadi proses penguraian H2O, di mana ini dipecahkan atau diuraikan, disederhanakan dari ini H2O atau uap air ini nanti akan diuraikan lagi. Ini dia proses penguraiannya atau proses penyederhanaannya. Ya, gitu. Jadi, untuk fotofosforilasi non-siklik ini dia ada dua fotosistem, dimulai dari fotosistem kedua di mana nanti klorofilnya itu akan dibawa naik ke atas menuju fotosistem 1, di mana klorofil A-nya tadi itu akan menghasilkan NADPH, di mana dia nanti akan dipecahkan, masuk NADP-nya dan masuk H-nya. Barulah dia nanti kan jadinya kalau NADP ditambah ini ya, NADP ditambah H+, ini kan dia nantinya akan berubah menjadi NADPH
NADPH+, ya kan? Nah, inilah nanti dia akan terjadi pengubahan NADPH atau penguraian perombakan juga gitu. Oke, sekian dulu yang dapat Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai reaksi gelap atau siklus C3 atau siklus Kelvin ya.